Dan gini teman-teman, banyak pertanyaan yang Anda ungkapkan itu pertanyaan yang analitikal, bukan pertanyaan sekedar deskriptif, tapi analitikal. Bagaimana jika menghadapi seperti ini? Bagaimana dia? Jadi teman-teman, Anda ini kan random ya tadi ya. Kalau random itu mudah-mudahan mewakili populasi ini. Ada pertanyaan-pertanyaan soal kepentingan pribadi. Memang lagi banyak yang punya kepentingan pribadi ya sekarang ya? Loh, apa Anda nggak punya kepentingan pribadi? Nih, coba, Anda punya nggak kepentingan pribadi? Punya. Jadi punya kepentingan pribadi itu boleh apa tidak? Boleh, bener nggak? Boleh. Lalu jadi masalah ketika apa? Nih, kenapa kepentingan pribadi sering jadi masalah? Serakah ya. Kepentingan pribadi itu menjadi bermasalah ketika kepentingan pribadinya berlawanan dengan kepentingan umum. Betul tidak? Kalau kepentingan pribadinya sejalan dengan kepentingan umum, baik-baik saja. Betul tidak teman-teman? Kepentingan pribadi berlawanan dengan kepentingan umum, di situ letak masalah. Kemudian mengejar kepentingan pribadi jadi merugikan kepentingan umum. Tapi kalau sejalan, mengejar kepentingan pribadi sama dengan mengejar kepentingan umum karena sejalan. Itu letak masalah utamanya. Nah, saya nanti akan jawab soal ini terakhir aja, soal kepentingan pribadi. Terus ada yang tadi tanya soal penghapusan DPR ya. Pembubaran DPR, nanti lah saya bahasnya terakhir aja ini. Ini hot ini soalnya nanti. Nah, lalu ada tadi Caca, mana Caca di belakang tadi? Oh, kamu sini. Ya. Ariel, Ronald, Cinta. Nanti saya jawab. Sekarang saya jawab pertanyaan Caca. Bagaimana mengukur integritas seorang pemimpin? Dia menceritakan ada yang ketika mau kampanye janji A, B, C, D. Betul tidak? Teman-teman, sebetulnya kalau yang janji seperti itu malah paling mudah. Kenapa paling mudah, teman-teman? Karena Anda cukup mencatat janjinya lalu menagih janjinya. Anda tidak mungkin ketemu dengan yang sempurna, tidak mungkin. Tapi Anda bisa menakar berapa persen dia mendekati yang diharapkan. Berapa persen mendekati diharapkan? Tadi saya waktu tanya sama Anda semua di sini, IP-nya berharap berapa? 4. Kira-kira yang bilang 4 hari ini semua dapat 4 nggak? Tapi kan bisa ditakar, bukan? Itu saya maksud. Jangan sekedar kita mengharap kalau nggak sempurna ditinggalkan. Jangan. Berapa banyak dia berhasil meraih yang diharapkan. Nah, paling mudah itu malah. Kenapa? Karena yang disebut janji itu bisa diukur, bisa ditakar, apalagi janjinya kelihatan depan publik. Nah, integritas ini, Caca dan teman-teman semua, lebih dari sekedar janji politik, bukan. Integritas ini adalah ketika mengambil keputusan. Mengambil keputusan apakah dia mementingkan kepentingan publik atau tidak. Nah, Deva tadi tanya soal bagaimana jika tidak dipercaya. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara kepemimpinan di dalam organisasi, Anda menjadi ketua organisasi, menjabat selama 1 tahun, bisa 2 periode. Kalau Anda tidak dipercaya, maka Anda tidak dipilih lagi. Prinsipnya sederhana. Karena itulah kenapa di dalam pengaturan organisasi modern, termasuk di masyarakat, ada namanya prinsip demokrasi. Itu intinya membatasi kekuasaan secara skop dan membatasi kekuasaan secara waktu. Sehingga kalau Anda masih dipercaya, Anda boleh meneruskan.
Kalau Anda sudah tidak dipercaya, Anda tidak bisa meneruskan. Tapi kalau tidak ada pembatasan, sudah tidak dipercaya, masih ngotot terus. Karena tidak ada batas waktu. Karena itulah kenapa, jadi Deva, jawaban ini, jika tidak dipercaya, ya tidak diterusin. Otomatis, karena udah ditinggalkan oleh yang mempercayai. Karena itu jaga kepercayaan. Nah, di dalam pengaturan organisasi sudah dibuat yang disebut sebagai periode masa tugas. Itulah yang membatasi. Kalau di tengah jalan ada krisis yang melakukan keputusan-keputusan fatal, yang melakukan penyimpangan fatal, di situ bisa mengundurkan diri. Karena melakukan keputusan yang salah fatal. Putri tadi tanya tentang bagaimana menyeimbangkan antara kompetensi, integritas, jaringan. Nah, ini adik-adik, sering-seringlah aktif ketika masa kuliah. Kalau Anda masa kuliah selalu mengatakan saya mahasiswa saja, saya hanya mahasiswa saja, maka Anda hanya mainkan satu peran. Tapi kalau Anda bilang saya mahasiswa dan saya warga Sleman, 2 peran. Saya warga Indonesia, 3 peran. Saya anak, 4 peran. Saya adik, 5 peran. Saya kakak, 6 peran. Begitu Anda sadar 6 peran, sebagai kakak ini yang saya kerjakan, sebagai anak ini yang saya kerjakan, sebagai warga Sleman, apa yang saya kerjakan ya? Sebagai warga Indonesia, apa yang saya kerjakan? Sebagai warga Indonesia, Anda peduli dengan urusan-urusan kebangsaan. Sebagai warga Sleman, Anda peduli dengan urusan-urusan yang ada di sekitar sini. Sebagai mahasiswa, Anda peduli atas tanggung jawab Anda, tugas mahasiswa. Nah, biasakan punya berbagai peran. Jangan hanya saya cuma jadi mahasiswa, tugas saya cuma ke kelas untuk kuliah. Itu namanya monorol. Tugas hanya satu. Kalau Anda tidak membiasakan punya banyak tugas, besok-besok setelah Anda lewat masa kuliah, Anda keteteran menghadapi. Kenapa? Setelah menikah saya aja nih. Saya adalah suami. Saya adalah ayah. Saya adalah anak. Di rumah aja saya punya 3 peran. Di lingkungan saya warga Kelurahan Cilandak, warga Jakarta, warga Indonesia, aktif di ada yayasan ABC, ada organisasi ABC. Itu peran banyak sekali, harus diseimbangkan. Seperti orang, Anda pernah lihat juggler nggak ya kalau di sirkus itu yang main bola banyak itu? Main bola banyak. Juggler itu adik-adik, dia akan bisa bermain bola dengan baik kalau dia terampil melempar bola dan menangkap bola. Ada orang yang hanya terampil 1 bola, ada yang terampil 2 bola, 3 bola, ada yang sampai 8 bola dia bisa kelola. Kenapa? Karena terbiasa mengelola seimbang banyak urusan. Jadi adik-adik, saya usul Anda latihan dari sekarang. Lalu ada satu pertanyaan dari Sakila. Bagaimana kalau pemimpin menghadapi dilema etika, dilema moral? Oke, sekarang gunakan kertas Anda, ambil 1 halaman kosong, buka halaman kosong, buka halaman kosong, lalu buat sumbu X dan sumbu Y, seperti Anda membuat diagram, sumbu X dan sumbu Y. Oke, tulis ya di situ ya, bikin di kertas kosong yang besar. Di kertas yang halaman baru, X, Y. Yang X bagian atas tulis benar, yang bawah tulis salah. Jadi X itu adalah ujungnya benar sama salah. Yang Y, baik dan buruk. Baik dan buruk. Yang sisi kanan tulis baik, yang sisi kiri tulis buruk. Oke? Kalau sudah jadi, Anda lihat
kuadran kanan atas itu baik dan benar, betul tidak? Ya kan? Ah, itu beri tanda centang positif. Lalu ujung kiri bawah salah dan tidak baik. Nah, itu kasih tanda X. Lalu yang tengah kiri, atas kiri, dan kanan bawah kasih tanda tanya. Oke, teman-teman, udah jadi belum tuh? Oke, kuadran ya. Ada benar, tidak benar, baik, tidak. Yang paling nyaman itu ambil keputusan yang benar dan baik. Benar salah itu soal nilai, etika. Baik dan buruk itu konsekuensi. Kita inginnya keputusan itu baik dan yang tidak boleh apa? Tidak benar dan tidak melanggar nilai dan konsekuensinya buruk. Yang jelek nih. Ini jangan sampai kejadian. Nah, bagaimana menyeimbangkan, teman-teman, yang sering dilema yang di tengah nih, yang tanda tanya nih. Kadang-kadang ambil keputusan benar sesuai nilai tapi konsekuensinya tidak baik. Kadang-kadang ambil keputusan baik tapi melanggar. Baik tapi melanggar. Nah, disinilah yang disebut sebagai kebijaksanaan. Saya beri contoh adik-adik. Kalau Anda menemukan mobil motor kecelakaan, jalannya satu arah, mau dibawa ke rumah sakit, tapi untuk membawa ke rumah sakit dengan cepat harus melawan arus lalu lintas yang satu arah. Pilihannya ikut aturan lalu lintas, muter jauh baru sampai rumah sakit, itu benar, tapi lama, ada risiko. Atau orangnya dibawa ke rumah sakit cepat tapi melanggar lalu lintas satu arah, pilih mana? Oke, yang satu baik konsekuensinya tapi melanggar aturan. Yang satu sesuai aturan tapi konsekuensinya buruk. Terasakan dilema itu? Di dalam hidup Anda akan selalu ketemu dilema ini. Bukan hanya jadi pemimpin di tingkat nasional, lokal. Hidup Anda pun akan ketemu ini. Jadi adik-adik, kenapa saya minta ditulis? Buat ini jadi pegangan dan renungkan. Yang tidak boleh Anda kerjakan adalah hal yang melanggar dan konsekuensinya buruk. Tapi seringkali kita bergerak di tiga dilema ini. Baik tapi tidak benar, benar tapi tidak baik, itu perdebatan di situ. Tapi kalau benar dan baik, pasti semua setuju, betul tidak adik-adik? Pikirkan ini, renungkan ini adik-adik. Nah, saya mau jawab pertanyaan yang terakhir soal kepentingan pribadi. Kita lihat dulu. Ini sekarang banyak yang mementingkan kepentingan pribadi. Adik-adik semua, beberapa hari ini di berbagai daerah banyak sekali demonstrasi, betul tidak? Banyak unjuk rasa. Nah, saya ingin garis bawahi di sini adik-adik, apa sih yang menjadi masalah? Salah satu hal yang menjadi masalah adalah kepentingan pribadi, kepentingan mikro, kepentingan kelompok mengalahkan kepentingan umum. Ini yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika kepentingan-kepentingan itu mengalahkan kepentingan umum, maka muncul kekecewaan. Bulan Agustus kemarin perjalanan 80 tahun Indonesia. Dalam perjalanan selama 80 tahun ini, kita menghadapi beberapa PR besar yang belum tuntas. Pertama adalah soal ketimpangan
ketidakadilan. Miskin itu bukan hal baru. Dulu kita juga miskin. Tapi yang terjadi hari ini adalah sebagian merasakan kemakmuran, sebagian tidak pernah merasakan kemakmuran. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Dan ketimpangan ini terus berjalan karena tidak ada penyelesaian serius struktural terhadap persoalan ketimpangan. Ketimpangan itu dalam hal apa? Ketimpangan dalam bidang pendidikan, ketimpangan dalam bidang ekonomi, ketimpangan di dalam kesempatan untuk maju, kesempatan untuk kerja. Ini problem yang kita hadapi sekarang. Yang kedua, teman-teman, adalah korupsi yang merajalela. Kalau kita sebut penyalahgunaan kewenangan, korupsi, ini akarnya apa? Kepentingan pribadi yang tidak terkendali. Dan korupsi inilah yang menyebabkan begitu banyak masalah di negeri ini. Karena korupsi, adik-adik, harga-harga menjadi mahal. Harga-harga menjadi tak terjangkau. Saya beri contoh. Harga telur menjadi lebih mahal karena korupsi. Coba dibayangkan, apa korupsi kaitannya dengan harga telur? Peternakan telur tidak ada yang di kota-kota. Peternakan telur hampir semua berada di kawasan pegunungan atau kawasan yang jauh dari kota. Tapi karena ada korupsi, maka jalannya menjadi rusak. Akibat jalan rusak, maka telur yang dibawa dari peternakan sampai ke pasar rusak banyak di jalanan. Dikirim 1000 telur, yang utuh 800, yang 200 rusak di jalan. Harganya menjadi lebih mahal, bukan dikorupsi oleh peternak, tapi karena biaya transportasinya menjadi lebih tinggi akibat telurnya rusak di jalan. Jadi teman-teman sekalian, kepentingan pribadi ini, kepentingan kelompok, itulah yang kemudian sering menjadi sebab turunnya kualitas pelayanan publik, turunnya kepercayaan dari masyarakat kepada pemimpin. Nah, jadi saya ingin sampaikan kepada adik-adik semua di sini pertanyaan, bagaimana mengendalikan. Latihan dari sekarang, adik-adik. Transparansi. Transparansi adalah salah satu cara paling utama untuk bisa mengendalikan kepentingan pribadi agar bisa diawasi dengan baik. Karena itu kalau Anda mimpin organisasi, organisasinya harus transparan. Kalau organisasinya tidak transparan, akan sulit sekali buat adik-adik untuk bisa menegakkan dan mengendalikan kepentingan pribadi. Kemudian tadi Ronald tanya, Pak, jika jadi pemimpin bagaimana mengendalikannya? Tunjukkan semua yang dikerjakan. Lalu pegang prinsip sederhana. Nomor 1 kan meritokrasi, jangan koneksi. Dan jangan libatkan keluarga di dalam aktivitas pemerintahan. Kalau Anda berada di pemerintahan, maka itu adalah wilayah publik. Kalau di luar pemerintahan, itu sah-sah saja, karena itu kegiatan pribadi. Tapi kalau berada di dalam pemerintahan, itu adalah kegiatan publik, dan kegiatan publik harus mengandalkan proses meritokrasi. Itu artinya apa sih? Meritokrasi itu artinya kepercayaan tugas
diberikan kepada yang berprestasi, bukan yang punya koneksi. Koneksi itu bisa koneksi keluarga, koneksi pertemanan, koneksi sama organisasinya, itu namanya koneksi. Nah, harus mendasarkan pada prestasi. Lalu yang berikutnya ada pertanyaan nih, Najma, bagaimana dengan memimpin diri sendiri? Adik, kepemimpinan yang tidak kita bahas adalah kepemimpinan dalam sebuah komunitas, dalam masyarakat. Mengendalikan diri adalah salah satu capaian yang harus Anda kerjakan. Pengendalian diri. Pengendalian diri itu artinya apa sih? Adik, kendalikan waktu, kendalikan energi untuk meraih yang dicita-citakan. Jadi pemimpin yang baik untuk diri sendiri adalah pemimpin yang bisa mengendalikan dirinya. Anda mentargetkan kuliah 4 tahun. Nih, semester 1 apa, semester 2 apa, semester 3 apa. Anda mentargetkan punya pengalaman organisasi, maka kendalikan pengalaman organisasi A, B, C, D sepanjang Anda kuliah. Jadi kemampuan mengendalikan diri, mengendalikan sumber daya dalam diri menjadi kunci. Yang terakhir, soal DPR. DPR itu adalah lembaga yang kita butuhkan. Lembaganya kita butuhkan, tapi orangnya kita butuh orang-orang yang berintegritas. Kita butuh orang-orang yang mementingkan kepentingan rakyat. Jadi bukan lembaganya yang dipersoalkan, tapi orang-orang yang dalam lembaganya yang harus bisa lebih baik. Tadi kompeten, anggota DPR harus kompeten, punya integritas, betul tidak? Punya kedekatan dengan rakyat. Itu yang 3 hal tadi itu dibutuhkan. Dan kurangi kepentingan pribadi. Itu adalah persyaratan utama. Jadi kita harus membuat agar DPR kita menjadi DPR yang berintegritas, DPR yang dekat dengan rakyat. Jadi jawabannya bukan lembaganya yang ditiadakan, tapi orang-orangnya yang dilakukan reformasi, upgrading. Itu jawaban saya. Terima kasih. Luar biasa, masih datang masuk gitu, harusnya datang lagi Pak ya? Insya Allah. Terakhir dari Pak Anies mungkin yang ingin disampaikan ke 5.000 lebih mahasiswa baru 2025. Silakan. Adik-adik, sebelum saya komentar, boleh acungkan tangan bagi sebentar. Belum dikasih pertanyaan. Mahasiswa baru yang berasal dari luar Jogja, acungkan tangan. Oh, ini luar Jogja semua nih. Goyangkan tangannya. Oh, lambaikan tangan. Oke. Sekarang mahasiswa yang berasal dari Jogja, acungkan tangan. Oke. Adik-adik semua, kenapa saya tanya ini adik-adik? Dari dulu, ketika saya masih mendampingi ayah di UI, UI ini salah satu kampus yang memiliki mahasiswa sangat beragam dari seluruh Indonesia. Anda datang jauh-jauh dari berbagai kampung halaman, datang ke Jogja, kuliah di UII. Karena itu pesan saya nomor 1, manfaatkan untuk mengembangkan diri Anda 4 tahun ke depan. Orang tua Anda mengirimkan jauh-jauh ke sini, mengirimkan biaya tiap bulan, mendoakan Anda setiap malam, mendoakan Anda setiap hari. Mereka hanya menginginkan Anda pulang membawa rasa bangga untuk orang tua di kampung halaman. Orang tua ingin Anda sukses,
Orang tua ingin Anda meraih yang Anda cita-citakan. Karena itu pesan saya, adik-adik, selama di Jogja, jangan gunakan hanya untuk bersenang-senang. Oh, saya jauh dari kampung halaman, saya bisa mengerjakan apa saja. Jangan. Gunakan masa di Jogja ini untuk Anda mengembangkan diri dan nanti pulang ke kampung halaman membawa hasil yang membuat orang tua menjadi bangga atas perjalanan Anda 4 tahun ke depan ini. Jadi pesan saya nomor 1, bikin bangga orang tua Anda. Tulis di situ. Tulis. Bikin bangga orang tua. Tulis di situ. Bikin bangga orang tua. Itu yang menjadi misi Anda. Bikin bangga orang tua. Yang kedua, jadilah mahasiswa yang menggerakkan perubahan, menggerakkan kemajuan. Jangan jadi mahasiswa yang pasif. Tulis di situ. Jadi mahasiswa aktif. Tulis. Jadi mahasiswa aktif. Jadi mahasiswa aktif. Insya Allah di UI Anda akan bisa mendapatkan potensi untuk berkembang, dan nanti kita sama-sama teruskan perjuangan. Indonesia harus lebih baik di masa yang akan datang. Indonesia harus lebih adil di masa yang akan datang. Dan Indonesia harus menjadi tempat di mana kita merasakan kebanggaan jadi warganya. Itu saja pesan dari saya. Titip salam untuk teman-teman, untuk keluarga, khususnya keluarga di kampung halaman. Sampaikan kepada semua bahwa Anda pergi jauh-jauh ke sini, insya Allah untuk membuat masa depan yang lebih baik bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.